Indonesia, Mutiara Ika Tulistiwa. Negara kepulauan dengan ribuan pulau dan garis pantai terpanjang di dunia, dikaruniai keindahan alam yang memukau, serta kekayaan sumber daya yang melimpah. Namun keistimewaan Indonesia tidak hanya terletak pada landscape alamnya, tapi juga dalam warisan budaya yang telah terjaga selama berabad-abad. Salah satu warisan terbesar yang menjadi identitas bangsa adalah kuliner. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keanekaragaman rasa dan tradisi masakan yang berbeda-beda. Perpaduan rempah-rempah asli Nusantara, pengaruh sejarah dan kearifan lokal membentuk ciri khas pada setiap hidangan. Bukan sekadar makanan, kuliner Indonesia adalah cerita tentang sejarah, kehidupan sosial dan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun di era globalisasi, kuliner tradisional menghadapi berbagai tantangan. Masuknya budaya kuliner asing membuat sebagian hidangan lokal tergerus dan mulai ditinggalkan. Perubahan gaya hidup yang serba instan dan praktis juga berdampak pada minat masyarakat terhadap makanan tradisional. Meski demikian, globalisasi juga membawa peluang besar bagi kuliner Indonesia untuk semakin dikenal dunia. Diplomasi kuliner menjadi salah satu cara bagi Indonesia untuk menjaga eksistensi makanan tradisional sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya bangsa ke kancah internasional. Globalisasi juga telah mempengaruhi selera dan lidah masyarakat Indonesia. Kita semua ini sudah semakin familiar ya dengan kuliner atau masakan yang asalnya dari Korea, misalnya dari Jepang, dari Italia, dari Prancis, bahkan fast food atau makanan cepat saji ini sangat mudah dan sering diminati oleh masyarakat Indonesia. Tapi bagaimana dengan kuliner atau masakan tradisional Indonesia itu sendiri? Apakah rata-rata apalagi generasi muda masih mengapresiasinya, memahaminya, tapi mungkin lebih penting lagi, apakah kuliner Indonesia, masakan Indonesia itu juga bisa mempengaruhi selera dunia? Nah, untuk itu, Insight with Desi Anwar, kita akan bertemu dengan seorang pakar kuliner yang juga saya sudah kenal cukup lama. Siapa lagi kalau bukan Pak William Wongso. Mari kita temui. Halo Desi. Halo, apa kabar? Kabar? Sehat selalu. No Long time no see. Dan kalau dulu nih paling senang, paling seru ya kalau ketemu dengan Pak William. Karena makanan yang dihidangkan itu pasti ada sesuatu yang unik. Tapi semuanya itu khas Nusantara. Dan juga food create friendship. Food create friendship penting sekali karena bagi orang Indonesia ya kalau mau melakukan semuanya kita tidak bisa melakukannya tanpa ada makanan. Betul. Oke, ini salah satu. Food has no barrier to mankind. Yes, and everybody loves food. Yes. Everybody loves good food. Nah, Betul. makanya kita sekarang dengan program ini Pak William harus ada masak-masaknya. Memang kita tuh sering tidak terlalu menghargai budaya kuliner kita yang begitu ragam. Nggak ada loh negara yang, misalnya coba kita dari Aceh ke Sumatera Barat terbang tuh mungkin 1 jam ya. Profil makanannya itu sama sekali tidak sama. Dari Padang ke Batak itu. Padahal itu pada deket banget. Dekat sekali. Apalagi kalau kita bicara di Sabang sampai Merauke. Apalagi yang itu sebetulnya. Itu that's a unique about Indonesia yang kita tidak benar-benar menyimak. Sampai kita ngobrol-ngobrol mungkin apa kira-kira yang mau kita hidangkan saya hari sering ini? lihat buku-buku misal dari buku lama. Mustika Rasa. Mustika Rasa itu cetusan dari Bung Karno yang luar biasa. Menugaskan ibu-ibu dari semua pejabat dan bupati daerah itu mengumpulin makanan daerah jadi buku yang sekira tebal. Nah, apakah itu bisa diwariskan begitu saja ke generasi yang sekarang akan datang, yang benar-benar kepingin jadi chef atau koki yang handal?
apa yang mereka contoh paling gampang, makanan Prancis, platingnya bagus, makanan Jepang bagus, Korea. Ya ini yang kurang. Ini saya coba ya, bikin ada, you know rawon, right? Ya, rawon. Rawon. Ini tahu nggak apa daun? Ini apa, daun apa Daun ini? mengkudu. Daun Noni. mengkudu. Oke, noni. Ya, Ini biasanya noni itu, dijadikan obat juga ya. wah banyak, ini manfaatnya banyak. khasiatnya. Ya. Jadi aku mau gunakan rawon itu sering satu bumbu, selalu orang pikir rawon ini bumbu keluak hanya untuk rawon. Padahal banyak yang kita bisa gunakan dengan bumbu yang sama. Dan rawon ini kan khas makanan Jawa. Jawa, Tengah ya, ya. Jawa Tengah. Nah ini kemangi untuk sifatnya aromatik. Ini ikannya ikan apa? Bandeng. Ya. Bandeng itu ikan yang memang ikan air tawar yang selalu paling gampang dan murah. Memang barusan kalau kita temuin bandeng yang paling besar adalah saat mau Imlek untuk Jakarta. Padahal saya dari Surabaya itu nggak pernah tahu kalau bandeng itu. Kenapa? Tradisi saya nggak tahu persis kenapa. Katanya kalau di sini mau ngelamar, mau ngasihin calon mertua itu harus kasih bandeng yang besar. Bandeng yang paling Ya, besar. ini gitu. Ini kreasi Pak William sendiri atau Saya ini cuma biasanya saya merasa bandeng ini sayang hanya bumbu rawon ini sayang hanya untuk rawon. Untuk rawon. Ya. Bumbu rawon ini bisa dibuat kalau orang Jawa rawonnya sudah mau habis, anaknya masih banyak untuk makan besok, tambahin santan, tambahin tahu, tambahin kacang tolo, tambahin kacang panjang, telur apa, jadi makanan brongkos. Ya, terus ini buat nasi goreng, kalau kita orang Jawa bilang nasi goreng reget, nasi goreng kotor, warnanya kehitaman. Terus ini juga bisa saya coba bikin pepes. Ya, bandeng biasanya paling enak di pepes ya. Iya. Dan sekarang kan kita bisa apa itu bandeng buang duri. Ini jadi durinya sudah ada kita Sudah nggak ada. Ya. Baik. Ini Pak William ini sambil masak ya. Pak William ini kan juga seorang chef ya. Mungkin. Nah, tapi khusus untuk masakan atau kuliner Indonesia, kita tadi bicara bahwa mungkin nggak banyak ya anak-anak muda sekarang mungkin yang paham atau mengerti mengenai kuliner Indonesia yang sangat banyak, sangat beragam. Tapi kalau kita bicara mengenai Nusantara ya, kuliner Nusantara secara keseluruhan. Kita kan Pak William ini kita dijajah gara-gara rempah-rempah kita ya. Mungkin bisa cerita mengenai korelasi antara budaya Nusantara itu dengan ironi. Kekayaan alam. Kita ini penghasil rempah yang ternama dari 300 tahun dijajah Belanda karena rempah. Pulau Run dibarter dengan Manhattan. Ya. Sekarang Manhattan tidak ternilai, Pulau Runnya. Pulau Runnya kita nggak tahu ini di mana ya. Ya. Nah, pengamatan saya, Indonesia itu penghasil rempah tapi tidak tahu penggunaan rempah. Dan zaman Belanda, contohnya nih di mana? Di Maluku nih. Kalau saya lihat masakannya, pakai rempah tuh minim banget. Oh ya? Iya. Semuanya seger. Di situ kan ada pala, ada cengkeh. Kalau ada penggunaan daerah tertentu menggunakan bahan-bahan itu, pasti ada migrasi Arab dari luar. Makanan Indonesia umumnya tidak dibuat dengan rempah seperti India, dikering. Semuanya basah. Cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, ini semua di dalam ini ada sedikit rempah. Persentasi penggunaan rempah itu berbeda antara timur sampai ke barat. Tergantung apa yang mempengaruhinya. Pengaruh akulturasi. Akulturasi dari pendatang, pedagang, maupun akhirnya penjajah yang masuk begitu. Betul. Ya? Yang masuk itu mereka yang membawa dari China. Contohnya misalnya di Batak ada bumbu rempah namanya andaliman. Itu buat kita Sichuan pepper. Hanya di sana Sichuan peppernya mentah pakainya. Kalau di Sichuan dia udah bloom, dia udah pecah berbunga baru dijadikan rempah. Kalau kita bicara mengenai rempah ini sambil ini kita bikin pepes ya. Kita bikin pepes ini saya kukus.
Ini juga bisa dengan cara apa itu di microwave, Jauh ya, lebih gampang. tapi yang rendah temperaturnya. Nanti finishingnya dibakar. Kan seperti kalau di apartemen kan susah pakai Iya. areng. Kita Sekarang semua menggunakan harus oven. listrik kalau di apartemen. Nah, ini temperatur nggak boleh terlalu tinggi. Berapa lama itu nanti kita Kira-kira 10 menit. kukus ya? Nah, kita biarin dulu. Jadi itu yang penyebaran budaya itu, invasi sekarang itu, soft power invasion itu banyak lewat kuliner. Tapi sambil ini saya lihat ini ada udang juga di sini Pak William. Kita Ini mau saya mau kasih contoh, ada satu apa itu sambal ya, sambal udang. Jadi saya mau bikin apa itu sambal udang pakai nanas. Ada versi yang tidak ditumis, jadi nanas diulek dengan cabai, dengan bawang merah. Tidak semua makan Indonesia pakai bawang putih. Itu satu Tapi hal ini yang inspirasi dari mana nih udang pakai nanas? Kalau kita mau lihat ini masakan banyak di apa? Sumatera, di Jawa juga. Tapi di Jawa itu kan tidak terlalu banyak daerah-daerah yang menggunakan nanas itu di Sumatera. Ya, dia menggunakan nanas karena di sana nanasnya banyak gitu dan cabenya banyak. Dan ini ada nanas, saya recreate aja. Ini ada bumbu merah. Bumbu merah itu dibuat dari cabai merah. Komposisi bisa berbeda sesuai dengan selera. Mau yang lebih pedas, rawitnya banyak. Bawang merah, bawang putih. Kita nggak pakai kluwek lagi. Kita nggak pakai keluak lagi. Nah ini apa itu udangnya kita garamin dulu. Ini udang dari lokal. Ya, udang lokal. Nah, Sekarang kan banyak udang tambak. Jadi itu yang penyebaran budaya itu, invasi sekarang itu, soft power invasion itu banyak lewat kuliner. Ya, dan kita juga sudah lihat sekarang makanan juga sesuai dengan trennya. Di mana-mana kalau kita lihat itu kan banyak sekali makanan Korea. Nah, ini Makanan sekarang pendatang ramen. Wah, ramen ini itu menjadi yang disayangkan. Padahal kan kita banyak sekali yang ya Itu mie yang instan disayangkan. dan- Kenapa Bahwa- disayangkan Pak William? Nah, ini Ini daunnya udah Ya. terasa. Ini masak udang itu nggak boleh terlalu lama ya? ya. Jadi ini kita harus panas bentar, tergantung kita mau nanti mau ngapain aja. Ini kan ini harus matang yang baik. Jadi jangan terlalu matang, ini panas akan terus dia Dia masak sendiri. masak ya? sendiri ya. Nggak sampai berapa? Nggak Ya. sampai 10 detik mungkin. Ini nanti dibiarin gini, dia prosesnya jalan terus gitu. Kalau dulu kan Pak William saya ingat kan punya restoran ya gitu. Signature dish-nya waktu itu ingat nggak apa? Yang paling favorit. Zaman Paling dulu ya. setahu aku lebih ke western dengan sedikit sentuhan-sentuhan Asia gitu. Sekarang masih ini sering Enggak. masak. Ya sekarang saya lebih ke masakan-masakan Indonesia. Kalau dari segi rasa kan ada yang pedas, mungkin terus tapi ada daerah yang lebih ke banyak manisnya atau banyak gurihnya atau apa sekarang yang umaminya. Ya. Nah itu apa kira-kira yang menjadi pengaruh dan juga kenapa misalnya Zaman antara sekarang Jawa itu karena Barat nonton. sama Jawa? Itu yang saya sebel, karena nonton. Bukan menyimak dari selera, karena nonton. Coba bayangin tuh banyak kan anak-anak sekarang itu suka topoki, tapi nggak pernah ke Korea, nggak pernah nyoba rasa-rasa topoki yang Itu apa, asli pakai gula ya? ya. Nah ini selalu Kenapa harus pakai gula? Ini kan nggak sebenarnya kan nggak sehat ini. Kalau- sedikit. Ya kalau makan ini tidak tiap hari. Tapi gula ini menjadi Oh, iya. bagian dari masakan Indonesia, selalu ada Iya, garam, tapi- ada gulanya ya.
Gini, Sweet and sering-sering ada disalah ngertikan gula itu sebagai pengganti seasoning, bukan. Itu selera. Ini aku mau coba. Ini, coba ini coba ya. I want you to taste. Okay. Buat kamu, ini udah pas belum manis asemnya. Kalau di Jawa kan maunya lebih asam dari ini, lebih manis dari ini. Nah ini menurut saya enak karena saya nggak suka terlalu manis. Ya, Jangan oke. tambah gula lagi. Jadi aku stop di sini, ya. Nah ini balik ke pertanyaan saya mengenai ada daerah yang masakannya kan pedas. Kalau kita bisa makan kayak seperti saya orang Sumatera Barat kan sukanya katanya yang pedas-pedas ya. Tapi kalau misalnya di masakan Jawa itu kan lebih ke manis-manis. Nah itu pengaruh. Nah, itu Itu kan tadi lidah. ada yang Anda tanya, memang kemarin ada pembahasan. Kenapa? Contohnya soal teh di mana? Di Jawa Barat pada minum teh karena banyak nanam kebun teh. Kenapa di Jawa Tengah kok banyak makanannya manis gitu? Karena kan banyak ini kebun tebu juga di situ. Kebun tebu dan Produksi. pabrik. Pabrik tebu. Jadi Pabrik gula di situ. sebenarnya ini juga suatu kontradiksi. Dia ke overproduction, jadi diperkirakan sudah makan. Dan itu menjadi bagian dari Jadi selera. dari semuanya diisi dengan gula, gitu. Lain halnya di Spice Island karena dia mau borong itu semua semua rempah-rempahnya, Jadi orang nggak boleh orang pakai. nggak boleh pakai. Sama dengan sayang, soalnya harganya mahal sekali ya. Pernah dengar kawa enggak? Minuman kawa. Apa itu? Kawa itu daun kopi. Nah, di sana nggak boleh minum kopi. Oke, karena dalamnya itu diborong. harus diekspor, diborong. Karena semuanya diborong, dibawa ke ini aku bersihin dulu nih. Tapi kalau misalnya yang spicy sekali, seperti ya di Sumatera Barat misalnya, wah harus nggak pas itu kalau nggak pedas gitu. Saya rasa ultimate pedas itu bukan Sumatera Barat buat saya, nggak terlalu. Ada di atau di Manado kan? Manado lebih. Minahasa. Ya, Minahasa. Itu Ya. kenapa? Nah itu juga satu pertanyaan yang saya juga nggak bisa jawab asal usul. Kenapa di Minahasa itu pedasnya beda ya? Minahasa itu tidak. Rica-ricanya misalnya. Pedasnya di dalam makanan. Kalau di Jawa sambalnya yang pedas, tidak di dalam makanan. Jadi orang mau sambal kecuali beberapa makanan yang sekarang lagi heboh ya. Nah ini Ini namanya apa? Ini udang nanas ala William Wongso. udang nanas ala-ala. Ala-ala. Ya. Ini bagaimana yang di pepesnya? Nah, ini Sepertinya sudah jadi deh. kita hari ini nyalain temperatur dulu. Nah, ini temperaturnya agak panas ya, kita harus. Itu untuk apa? Untuk pepesnya lagi tadi? Ini atau- untuk gosongin daunnya. Oke. Kalau dulu kan di ini ya di atas Dikukus. tungku ya. Dikukus. Sekarang kan keadaan modern gitu. Jadi kita harus manfaatkan fasilitas yang ada, apalagi di apartemen gini. Nah, Udah jadi kira-kira? ya, sebentar lagi aku tambahin lagi 5 menit. Oke. Mungkin kita sambil duduk ya Pak William Ya. ya. Kita tunggu masakannya. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali untuk mencicipi makanan masakan yang dimasak langsung oleh tangan seorang chef ternama di Indonesia, William Wongso. Oke, Ya. kita ngobrol lagi. Kita lanjutkan.
Tapi memang kita sudah mulai menganut sudah cukup lama gastrodiplomasi. Lewat makanan kita berkomunikasi. Dan budaya makan itu sebenarnya Iya. sangat budaya Itu Indonesia. frontline. Dan Sebenarnya Asia, semua ya. semua perwakilan Indonesia di 170 negara harus mewakili ini. Kembali bersama Inside with Desi Anwar, kali ini ditemani oleh pakar kuliner dan chef ternama Indonesia, William Wongso. Kita berada di dapurnya. Nah, Chef William telah tadi memasak ya kreasinya berupa ini ada bandeng dan juga ada udang dengan nanas, dan kita akan menikmatinya ya, William. Mungkin bisa cerita sedikit lagi kenapa hari ini fokus untuk topik kita mengenai warisan Nusantara. Memang ada bukunya ya, dari kita cuplik dari situ ngambil. Itu kan banyak banget isinya ya, warisan Mustika Rasa. Ini inisiasi daripada presiden kita yang pertama, Soekarno. Dan kita harap sebenarnya presiden, semua presiden mulai dorong ya mengenai ini. Padahal presiden-presiden kita tiap hari juga makan makanan Indonesia gitu. Kenapa nggak menekankan pentingnya warisan budaya kuliner kita ini yang mungkin paling ragam dan ekstrim satu sama lainnya, satu daerah dengan lainnya, yang luar biasa. Ini lengkap, tebal sekali. Lumayan representasi dari sekarang juga ada dari UGM, Ibu Garjito juga menerbitkan dengan timnya bahwa para profesor 15 jilid mengenai kearifan kuliner Nusantara. Nah, ini biasanya apakah dijadikan buku referensi bagi chef-chef di Indonesia? Hanya beberapa mungkin. Karena melihat ini harus benar-benar sudah menguasai tentang pola masak Indonesia dulu. Nggak bisa baca seperti ini terus nanti jadinya bisa nggak karu-karuan. Karena penjelasannya tidak detail. Gitu. Jadi sudah ada harus indikasi, tahu, sudah harus tahu basicnya. Gitu. Jadi kita mesti bayangin sendiri. Tapi Pak William sendiri sudah berapa kira-kira macam-macam masakan yang di... Seperempat aja belum. Seperempat saja belum. Nah, ngomong-ngomong mengenai warisan Nusantara dari sisi kulinernya, ya. Kita ada kan sekarang kan kalau orang mau jadi chef itu sekolahnya itu juga harus betul-betul serius, lama menjadi apprentice, dan ini ada nggak khusus untuk Indonesia? Ya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Gini, sekarang kebanyakan anak-anak yang keluarganya mampu selalu cari the best school in the world di luar negeri. Wah, kalau bisa di Prancis, yang ternama salah satu Cordon Bleu. Semuanya maunya ke Cordon Bleu. Supaya jadi Michelin star, kalau chef. Paling mahal di Paris. Kalau nggak terlalu mungkin di Australia atau di Kanada itu ada. Terus pikirannya nanti selalu fokusnya itu menjadi pengikut Michelin atau berangan-angan dapat julukan one of the 100 best restaurant in the world. Tapi terus terang aja kalau kita hitung ya, 100 restoran terbaik dunia, kapasitasnya tidak banyak. Konsumsi value-nya, kalau saya bandingkan dengan Indonesia, kalah dengan konsumsi bakso. Sebegitu besar ya volumenya ya? Bakso kalau 270, 10% aja yang makan bakso. Sehari itu berapa nilainya? Dibandingkan yang itu kan cok prestis kayak dapat Oscar, apa begitu-gitu yang. Nah, ini yang sering-sering terabaikan. Tradisi kuliner karena apa? Dasar kita nggak ada pendidikan. Kenapa begitu? Karena kalau kita... Saya nggak tahu, sampai belum pernah dengar dari kementerian apapun yang benar-benar menekankan bahwa pentingnya mendidik. Karena sering-sering juga gini, ibaratnya we are too many, become no many. Jadi nggak bisa fokus. Jadi bingung mau yang kemana. Padahal saya pernah usulkan bahwa SMK itu tersebar di seluruh Indonesia dan setiap SMK punya jurusan boga. Karena apa? Paling populer.
pada mau masuk untuk lulusannya bisa kerja. Nah, Nah, tapi ini harusnya bagian dari kurikulum pendidikan. ya pendidikan nasional Kan kita kan sekarang bisa creative industry. Ini nggak masuk ya sama sekali. nggak masuk sama sekali. Kan terlalu umum. Kenapa ya kira-kira? Kalau kita lihat ini kan warisan Soekarno, jadi berarti Ya, baru ada pikiran Presiden Soekarno. untuk menerbitkan sesuatu yang Ya. ini ya warisan Nusantara Ya, gitu. ya. Tapi sekarang kok nggak ada atau tidak pernah ya setelah Tanya aja, coba mungkin kapan ya kita. interview para dubes kalau Iya. mau. Padahal kan makanan kita kalau Indonesia misalnya ada KTT, G20 dan lain sebagainya, kita Ya. selalu membanggakan Ya. yang namanya Indonesian food, ya sajian makanan itu nomor satu. Tapi ternyata tidak ada, kalau kita lihat misalnya makanan-makanan yang di restoran berbintang 5 lah Itu didominasi bukan Indonesia. tidak identik dengan masakan, hanya sedikit ya jumlah yang betul-betul Ya. gourmet food yang Yes. kenapa Pak William? Hanya Karena Pak William memang yang saya Indonesia lihat. doesn't have a gourmet culture. Beda dengan Perancis toh. Ada namanya sebenarnya istilah gastronomik itu mengacu pada produk gastronomi itu bukan sekedar ngomong ayam. It's not only chicken. Kalau you grew up in France, kalau ke gourmet shop yang menjual ayam, itu kan ada kepalanya semua utuh, tidak dibongkar, tidak bersihin kepalanya. Itu ID card-nya dia. Terus ada label, jenis ayam apa, siapa yang farmingnya, makanannya apa, breednya itu turunannya seperti apa. Kalau ke commercial chicken kan nggak ada kepala sudah, cuma beli daging aja gitu. Jadi memang culture itu kita nggak ada. Tapi memang kita sudah mulai menganut sudah cukup lama gastrodiplomasi. Lewat makanan kita berkomunikasi. Dan budaya makan itu sebenarnya Iya. sangat budaya Itu Indonesia frontline. dan Sebenarnya Asia, ya. semua perwakilan Indonesia di 170 negara harus mewakili ini. Iya, berarti kita mungkin bisa sayang Ah, nih ini- kalau dingin ini. ini- Bandeng dengan kluwek itu ya. Sorry. Ini bandeng yang dengan bumbu kluwek. Ini ada di buku Mustika Rasa ini ya. Resep Di masakan Indonesia. Mustika Rasanya adalah di ini apa? Di rawon. Di rawonnya. Iya. Oke. Ini bukunya masih bisa dibeli nggak sekarang? Sudah ini diterbitan baru. diterbitan. Ya. Ini kalau saya bandeng tuh selalu mulai dengan perut Kenapa? karena fatty. Nah ini juga beras sehat ini ya? khusus beras ini. Ini namanya beras ungu, apa itu padi lokal. Jadi atau istilahnya heritage rice. Padi ini bukan hibrida. Jadi dia udah diwarisan dari padinya ditanam di sekitar Prambanan. Jadi asli dari daerah itu ya, tidak ada. Nah, jadi dari dulu itu bibitnya nggak pernah berubah. Dan tanamannya setinggi orang. Jadi padi yang nasi yang dimakan oleh nenek moyang kita. Jadi Iya, sama persis. seperti kita kan sekarang sering bicara mengenai ini harus ada program makanan bergizi gratis ya untuk anak-anak ini. Kalau kita hidangkan seperti ini kan nggak harus ini mahal, terlalu mahal ya. Terlalu mahal. Kenapa terlalu mahal? Padahal kan ini Ya, semua lokal-lokal saja gitu. Ya karena budgetnya kan Ya, segitu. kalau 10.000 ini nggak bisa. Tapi seharusnya bisa ya dengan menggunakan bahan-bahan lokal atau dari hasil laut atau hasil sungai atau danau lokal menurut Pak William. Tapi jumlahnya mungkin nggak mencukupin juga. Oke, kita Yuk, coba saya ya. coba ini. Ini bandengnya aku lagi cari untuk yang tanpa apa tuh, tanpa tulang. Ini very fatty ya. Lemaknya terasa banget. Perutnya good fat. Good fat ya. Ini omega 3-nya ini besar. Hmm. Pak William, ini kembali ke bagaimana menggunakan masakan ya atau kuliner itu sebagai kebanggaan kita secara budaya tapi juga untuk tools atau alat diplomasi. Misalnya kalau kita sekarang setiap ada restoran yang baru kan banyak kan setelah COVID banyak restoran yang dibuka, tapi kan rata-rata Bukan Indonesia. bukan Indonesia. Sekarang banyak ya. Kembali tadi
yang ada ramen-ramennya. Tadi sempat Pak William katakan bahwa ramen, saya nggak suka itu kalau orang terlalu heboh mengenai ramen. Kenapa? Bukan nggak suka. Orang Indonesia itu kalau bayar mie 75.000 dia bilang mahal. Iya. Kalau ramen 100.000 nggak masalah. Demikian dengan pasta. Padahal isinya mungkin sama ya, semuanya mie gitu. Ini harus ada homework untuk berubah mindset itu. Kenapa ada mindset seperti itu? Kenapa tidak merasa nyaman kalau makan masakan Karena Indonesia inferior, terus mahal? minder. Contohnya juga gini, banyak juga teman-teman orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai profesional bisa sampai 20, masih ada sedikit nggak tulang. Enak kok. 20-30 tahun di Indonesia. Masa masih nggak tahu banyak soal makan Indonesia? Saya tanya kenapa? Ya, most I'm entertained in the good restaurant. Good restaurant itu apa? Jepang, Chinese, Italy, Thailand. Indonesia kan mereka ragu-ragu. Indonesia ini Indonesia itu kan bangsa hospitable people. Dia mau menyenangkan tamu-tamunya. Jadi dianggap dia cari makanan yang tamu-tamunya suka. Tatanan sekarang ini mengenai penyebaran kuliner dan wawasan kuliner sudah sangat berubah sejak maraknya sosial media. Ini kasih contohnya. If you go ke mana-mana, traveling, dulu 40 tahun lalu saya kemana pun, di London misalnya, pertama city tour. Tapi orang banyak sudah ke London berapa kali. Kan nggak ada city tour lagi. Yang dia cari apa? Local food tour. Kita bayar, dia ajak makan makanan yang belusukan. Bukan yang Michelin. Ya wisata kuliner gitu biasanya. Wisata kuliner yang lokal ya. Dan dibawa ke tempat-tempat yang digemarin oleh orang lokal. Gitu. Di India pun demikian sudah. Kita bisa jalan 4 jam, ya bawa jalan ke Old Delhi, makan 10 kali, taruh pagi gitu. Korea juga demikian. Saya barusan dari Mauritius juga demikian. Kita bisa book program tapi kita kan itu. sering kalau sekarang ya, apalagi pada liburan itu, wisata kuliner itu kan Loh, juga kan udah tidak semakin- guided. Cuman kalau sekarang kebiasaan orang Indonesia kalau mau ke daerah dia Ya, Google WhatsApp ini. atau ke temannya Ya. atau Google, saya sampai Cirebon makan apa. bawa oleh-olehnya apa, Iya. kekhasan. Justru yang dicari dan bahkan saya lihat itu Loh, lumayan penggemarnya ya, banyak kok. kreativitas apalagi dalam bentuk jajanannya, oleh-olehnya. Orang Sekarang sudah kan kalau ke memperhatikan secara lokal makanan warisan kuliner daerah itu sejak Bondan. daerah, iya, Almarhum Bondan. dengan maknyusnya itu ya. Dengan maknyusnya itu. Tapi kan tidak cukup demikian saja bahwa kalau orang asing, saya di Shanghai bisa tour breakfast di Shanghai, guide-nya orang Amerika. Jadi betul-betul dijadikan bagian dari paket wisatanya Paket wisata. itu sendiri ya. Paket wisata yang marak sekarang ini. Nggak mungkin. Jadi kita kedutaan kita harusnya aktif Harus ya. sebagai frontliner. Kedutaan itu harus sebagai frontliner mengaplikasikan Spice Up the World. Itu satu-satu jalan. Dia mereka kedutaan kan bisa mengimpor bumbu dari Indonesia gitu. Saya ingin nanyakan ini kan kalau kita misalnya tadi disebut ke Australia atau kemana lah, apalagi orang Indonesia kalau ke luar negeri mereka mencari makanan masakan Asia ya, itu restoran Thailand itu ada di mana-mana ya, Vietnam dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Pak William kita bisa meningkatkan bukan saja apresiasi tapi rekognisi terhadap masakan Indonesia dengan banyaknya restoran-restoran yang Gini, dibuka. saya tanya. Dan bukan oleh orang Indonesia, orang Saya tanya. Vietnam itu merdekanya setelah Indonesia. Setelah menang dari itu tahun 60-an. ya di Perancis waktu itu. Kenapa?
makanan Vietnam lebih dikenal di seluruh dunia dibandingkan makanan Indonesia. Boat people. Boat people ya. Jadi mereka, Pengungsian massal. Mereka ke tempat satu negara, mereka berkelompok, mereka menyatu, mendirikan perkampungan mereka. Dia nggak pedulin soal orang lokal suka. Mereka tiap hari harus makanan-makanan mereka. Nah, itu terus disupport oleh pemerintah mengekspor bahan-bahan kebutuhan mereka kemana-mana. Itu jadi luar biasa nilai ekspor makanan dari Vietnam ke seluruh dunia. apalagi ke tempat yang negara penjajahnya, Iya. misalnya Perancis. Nah, sekarang balikan Indonesia. Indonesia itu negara aman, nggak pernah ada pengungsi. Kita kan nggak ada. Kita zaman dulu ada karena Jadi Belanda mungkin banyak lah, kan sudah bagian dari Suriname Reichstafel, misalnya dibawa ke Suriname orang Indonesia. Terus nikel di Kaledonia orang Jawa dibawa. Tapi itu kan bukan migrasi sebenarnya. Kan dan mereka beradaptasi dengan lokal. Gitu. Nah, makanan ini tersebarnya karena ya orang Vietnam di Amerika itu orang Vietnam di atas 2 juta. Indonesia kira-kira 300 sekian ribu atau 400. Ya. Tapi kalau Thailand kan juga mereka Thailand kan udah beda. lama. Thailand dari Thaksin juga sudah menggeber Kitchen of the World. Tahun 2003 itu kalau nggak salah Thaksin itu hanya menayangkan 9.000. Tapi apa yang kita bisa pelajari? Taruhlah di Australia, ini kan bukan negara yang pernah dijajah oleh Australia, tapi kita tahu kalau kita ke Australia itu restoran Thailandnya kan banyak sekali. Padahal kita lebih dekat nih sebenarnya secara fisik dan saya tahun 93, Cherry Ripe, he's a very strong food critic di Sydney. Dia udah bikin satu artikel Asianization of Australian Palate tahun 93. Ditentang habis-habisan. Nggak mungkin apa semua. What happened now? Kita tuh nggak bisa nemuin makanan Australia lagi. Habis. Jalanan di Dixon Street, extension Dixon Street dulu yang saya tahu itu semuanya Spanyol. Habis dengan makanan Asia dan Timur Tengah. Australia itu ada 60 ethnic migrant. Mereka menggunakan makan sendiri. Jadi orang Australia itu kita buka restoran garam merica, nasi bungkus. laku. Orang Barat dari kantor itu bisa 15 orang beli nasi bungkus makan satu Kenapa meja. tidak bisa di mana-mana seperti ini? Karena Masalah keahlian. Satu, cari koki yang benar-benar spesialisasi Indonesia susah. Kedua, bumbu. Bumbu tuh dari mana dapat keluak kita? Dari mana dapat bawang merah yang apa itu? Yang kecil-kecil itu, shallot, gitu. itu susah. Itu. Susah dia. Di Australia ada tapi rasanya beda. Nggak pas gitu ya. Dan juga ongkos kerjanya mahal. Australia itu sekarang $24 sejam. Masa suruh bersihin cabai, bayar. Jadi lebih ke hal-hal seperti itu ya. Makanya saya contohnya di garam merica Sydney itu nggak ada koki. Kita kirim sistemnya aplikasi. Bumbu ini untuk apa? Bumbu ini untuk apa? Kawinan bumbu ini untuk apa? Oke, sekarang tadi Pak William mengatakan ini kok pemerintah sekarang kayaknya kurang ini perhatiannya atau apresiasi. Bagaimana supaya walaupun kita merangkul semua selera dunia, ya, tapi selera Nusantara kita itu sendiri harusnya menjadi sesuatu bukan saja yang kita banggakan, tapi juga bisa menjadi suatu revenue atau sumber dari perekonomian, industri kreatif, tapi juga image branding yang kalau seluruh dunia kenal yang namanya rendang dan nasi goreng dan ada orang Skandinavia yang nyanyi nasi Padang, itu kan aset sebenarnya. Ya memang ceritanya panjang ya untuk mengatasi hal itu. Saya tuh pernah usul dengan program Indonesia Spice Up the World. Kalau itu dilaksanakan dulu aja,
tidak bisa di seluruh pelosok dunia, tapi targeted. Australia misalnya, banyak orang Indonesia. Saya ada bukti bahwa tanpa koki kita bisa membuat masak-masak Indonesia yang otentik dengan mengimport bumbu-bumbu dari Indonesia. Contohnya, kita bisa memperkenalkan Indonesian food culture di Afrika. Afrika itu udah kenal karena Indofood, Indomie. Tentang Instannya Indonesia. itu mereka Ya. luar biasa. Dan kita bisa masuk dalam satu segmen namanya braai. Braai itu barbecue. Orang Afrika itu suka barbecue. Saya pernah bereksperimen di sana. Bikin workshop, saya bawa semua bumbu dari Indonesia. Saya bagi-bagi yang ikut workshop, dagingnya bukan daging sapi, daging binatang liar. Kamu bumbuin semuanya, ini masing-masing ada bumbu, just do it your own. Kaget mereka. Selera mereka. Sukanya luar biasa. Di mana beli ini? Ya nggak ada. Karena nggak ada distributor. Kita harus masuk begitu gitu caranya. Jadi nggak bisa maksakan orang Indonesia harus menyenangin masa Indonesia itu. Nggak mungkin. Jadi kedutaan kita harusnya aktif harus ya. sebagai frontliner. Kedutaan itu harus sebagai frontliner mengaplikasikan Spice Up the World. Itu satu-satu jalan. Mereka kedutaan kan bisa mengimport bumbu dari Indonesia gitu. Tapi Karena apa yang Indonesia. harus dilakukan sehingga Saya itu tetap mengacu pada pendidikan dasarnya dari SMK gitu. dari mulai dari SMK itu harus kan akan makan waktu. Tapi kalau sekarang misalnya dia lulus SMK, dibelajarin segala macam kuliner Indonesia. Apalagi kalau SMK-nya di Semarang, mesti diutamakan makanan Semarang toh. Yang sebagai ditambah beberapa ikonik yang Nusantara. Tapi setelah lulus, dia mau kerja di mana? Restoran Indonesia kan nggak banyak. Ya, Masa paling mau kan- kerja di warung-warung? Kan nggak Atau mau. buka sendiri kan biasanya kalau cita-cita seorang chef Ya, kan buka yang sendiri itu restoran bintang. nggak bisa. Nggak bisa lulus terus. Banyak yang lulusan dari luar negeri aja nggak bisa buka sendiri. Ya, mereka harus kerja dulu, cari pengalaman. Kan banyak dari keluarga yang mampu, invest anaknya buka restoran. Belum punya pengalaman. Biasanya mereka jago jadi pastry chef ya sekarang. Banyak ya. sekali. Tapi Bikin coba cari. croissant, Ya, Prancis. bikin croissantnya banyak yang bisa. Coba suruh bikinan jajanan pasar Indonesia kan nggak ada. Nah. Kan minim banget. Oke, sekarang bagaimana mengubah mindset ini anak muda sehingga kalau makan masakan Indonesia harus ya istilahnya harganya juga pasti lebih murah dan levelnya juga antara ya restoran biasa atau warung dan lain sebagainya. Sementara kalau makan makanan Jepang atau Korea atau Prancis, mindsetnya itu Saya berbeda. ini harus dengan sistem reward. Misalnya kalau di China 30 tahun lalu semua restoran diadu sejenis. Dumpling semua diadu yang sama. Dapat dari pemerintah plakat. Jadi ada semacam kompetisi. Iya. Nah, di sini kan mesti jangan terus adu masak semua segala macam boleh masak gitu, ditentukan beberapa kriteria. Kalau mau ya Satu atau dua gitu. pempek tok. Rawon semuanya rawon diadu. Nanti yang the best dapat plakat diumumin di websitenya Menteri Pariwisata misalnya. Jadi orang kalau akses udah itu kan menciptakan ekonomi baru. Ini bagus, harusnya kita berikan masukan ini kepada ekraf kita kan, Iya. karena bisa menjadi daya tarik. Itu kan bisa dari rumah. Restoran grup itu nggak boleh ikut, hanya individu. Nanti dia dapat nama, dia masak. Nah, itu nanti kita bina briefing, jangan tamak. Kalau kapasitas satu hari 50 porsi, dipesenin 200 porsi, jangan nerima juga gitu. Karena bisa sering terjadi keracunan makanan karena Iya, dan karena juga seperti kualitasnya jadi Iya. turun gitu. Nah, itu yang paling penting. This is very interesting. Kita mesti memperdengarkan orang Indonesia komentar-komentar seperti ini untuk meningkatkan sadarannya bahwa kita tuh harus bangga banget punya kuliner yang dipuji orang non-Indonesia.
kalau dari segi pendidikan itu sendiri ya mau tidak mau harus dimasukkan ke dalam kurikulum secara Iya, formal. tapi ya. permasalahan utama satu, Indonesia gurunya di mana? Nah, gurunya kan ada di sini William Wilson. Cukup. Kalau Guru tuh- kalau Pak William sendiri dulu asal belajarnya itu di mana dan kok saya bisa terus terang saya tidak menjadi- melalui akademis. Satu hal yang saya sering juga cerita sama anak-anak muda kalau sharing, modal utama untuk mengetahui bisa mengulik makanan yang baik itu mahal. Karena apa? Harus sering tasting, harus sering icip-icip dari kelas pinggir jalan, warungan sampai yang kelas atas. Nah nanti kita bisa tahu kemanapun saya pergi saya cari pasar. Pasar itu kan ensiklopedi hidup, bukan supermarket. Supermarket kan yang jaga nggak ngerti apa-apa. Kalau di pasar satu kios saja bisa 3 turunan. Dia tahu persis apa dia lakukan. Iya. Ya toh. Hal-hal seperti itu loh. Kita harus Jadi dari kembangkan. kecil sukanya cicip-cicip gitu. Tapi kan ada Cicip. pengaruh orang tua juga kan yang bawa Orang tua suka masak. aku suka masak kalau ada waktu dan memberi kebebasan kita untuk mencoba segala macam. Pokoknya yang ada harus dimakan. Pak William sendiri makanan favorit Indonesianya apa? Jawa Timur, karena Jawa aku gede di Surabaya. Apa-apa aja. Tahu campur, tahu tek. Tadi malam baru makan tahu tek di Fatmawati sama tahu campur. Soto ayam Lamongan. Rawon, soto Madura, gitu. Tahu campur, Ya. rujak cingur, pepesan Jawa Timur. Poin dari pertemuan kita kan ingin meningkatkan apresiasi terhadap budaya, sejarah dan juga variasi dari kuliner Nusantara. Sebenarnya memang kita tuh kaya sekali ya, kita kemana-mana. Kalau orang kan budaya beli oleh-oleh dan kadang-kadang kreasi-kreasi baru baik dari bukan saja makanannya tapi minuman juga. Ini minuman tadi kita belum bicara mengenai minuman ini apa Ini minuman rempah ya. Dalam minumannya ada gula aren, ada daun pandan untuk aromanya, cengkeh, pala, kayu manis, Nah, sehat serai, ini. sehat. Sama jajanan kan sekarang kalau ada yang lagi tren-tren gitu ya. Persis, ya. Kemana terus kemudian ada bolu ini atau ada ya saya lihat justru kreativitas itu ada tapi bagaimana membuat ini menjadi sesuatu brand Indonesia. Kalau kita misalnya ke luar negeri ya selain rendang, sate atau kita memang harus fokus ya. Indonesia tuh idealnya menurut Pak William itu identik dengan apa? Selain rice tafel kalau kita di Belanda. Saya nggak mau nyebut rice tafel. Rice tafel itu salah kaprah sama sekali. Itu urusan zaman Belanda, Iya. cara servis. Cara servisnya Ya, itu kan cara istilah prasmanan atau kenduren bahasa Indonesia atau bajamba di Sumatera Barat. Tapi contoh begini ya, saya tuh sampai penasaran, ini mungkin kita mesti cari ya, memperkenalkan kita itu lewat orang ketiga, lewat tetangga, gitu. Kalau kita ngomong di dalam keluarga terus, nggak ada yang didengar gitu. Tetangga yang kita educate, perkenalkan. Contohnya. Barusan saya bawa satu chef ternama dari Filipina untuk survei. Karena akan bawa tur kuliner bulan Juni. Ini premium, kelasnya premium. Jadi yang datang itu madam-madam yang biasanya Dari belanjanya Filipina. Dari Filipina. Wah, yang belanja. teman-temannya Marcos Iya, mungkin. pokoknya seperti itu. Jogja sama Sumatera Barat selama 7 hari. Jadi apa yang di showcase? Suka nggak suka urusan kedua. Apa komentar yang pertama? Dia bilang, aku kan sering bawa ke Paris, ke Jepang, ya makan dan lain sebagainya tur kuliner. Profil mereka itu di mana-mana sama, taste profile. Yang beda tuh bahan dan cara mengolah. Ya. Demikian juga kalau saya ke Eropa gitu. Kurang lebih sama badannya yang mahal dan lain sebagainya. Indonesia ini saya nggak habis pikir. Ini tiap beda tetangga aja restorannya Beda. udah beda. Dia makan gudeg ya nggak suka. Makan gudegnya ya karena manis. Nah,
Bisa aja kan, belum terbiasa. Tapi this is very interesting. Kita mesti memperdengarkan orang Indonesia komentar-komentar seperti ini untuk meningkatkan sadarannya bahwa kita tuh harus bangga banget punya kuliner yang dipuji orang non-Indonesia. Dan mereka Kekayaannya. rata-rata memuji. Surprise. Saya coba dari Jogja saya terbangkan ke Sumatera Barat. Gila, ini kan nothing to do one to the other. Ya, the people also looks different. Costume different. Unggah-ungguhnya beda. Antara Sumatera Barat itu baru 2 loh. Ini yang datang nanti Juni. Saya ada 2 tour besar dari luar negeri. Grup ini dari Filipina sekarang kemarin katanya udah ditutup bookingnya 35 orang. Wow. Yang Amerika launching 3 days sold out. Harusnya ini paket-paket wisata seperti ini yang dijual ke luar Nah, negeri. memang banyak travel yang tidak mau melakukan ini karena memang lebih ribet. Harus cari Harus kurasi, harus ngecek mau ke mana. kualitas. Nah, Tapi Amerika ini kan bisa memicu betul. orang-orang ingin membuat restoran Ya, tidak yang semua standar internasional. Iya. Nanti kan apa itu seperti tur Filipina, Manila, di Jogja dan Sumatera Barat, dan juga mereka mau melihat fine jewelry bikinan Indonesia. Iya. Nah, ini makin. Yang Amerika beda. Mereka maunya apa? Amerika memang murni budaya dan kuliner. Nggak ada belanja-belanja. Kalau orang Asia itu belanjanya udah kencang banget. Nah, yang Amerika, Jakarta cuma 1 malam langsung Medan. Dari Medan ke desa Les di Tejakula, Buleleng sana. Dari situ ke Tomohon. Ini not popular destination. Mereka di Bali tidak mau menekankan, tidak mau turis Yang biasa-biasa. yang turis yang banyak dikunjungi turis. Jadi justru ini bisa menjadi salah satu daya tarik Ya. wisatawan sendiri, tapi wisatawannya kelasnya berbeda ya. Iya, Mereka berbeda. tertarik dengan budayanya dan ingin lebih mengenal secara lebih dekat lewat lidahnya. Ya, Gitu. lidah dan interaksi. Ini berarti ini juga masukan ya untuk pemerintah Iya. kita membuat atau mendorong dari masyarakat lokalnya juga menjadi Betul. tuan rumah ya Iya. untuk turisme semacam ini. Ya. Dan juga tur pengalaman Ya. yang aku sering ikut tur kuliner di mana-mana. Per day itu minimum sekitar $500. Wow, Itu per day minimum. Per day. Itu jadi paketnya di dalam negeri, transport semua makan juga Sudah termasuk di luar international flight. Gitu. Bagus sekali. Ini tur yang dari Amerika itu $5.900. Apalagi kalau nanti kita bikin macam tour yang domestik ya. Iya. Karena Domestik orang lain Indonesia lagi. kemana-mana kan juga Iya. mereka yang Kita dicari juga adalah makanan kan. sering bikin 2 ke daerah-daerah yang Jailulu, ke Ternate, ke Toraja, tempat yang aneh-aneh. Baik. Yang penting sekarang juga Instagramable ya. Mereka kan langsung makan Iya. nanti mereka ambil fotonya, komentar, posting. Ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk menduniakan kuliner masakan Indonesia. Pak William, ini saya sebenarnya masih banyak sekali yang kita ingin tanyakan. Harusnya kita sering-sering. Setiap kali ketemu Pak William harusnya kita makan masakan yang lain sambil belajar mengenai budayanya, sejarahnya dan juga mengapresiasi. Betul. Ini penting dan sebenarnya bukan untuk kita tok. Kita bagaimana mempengaruhi generasi yang akan datang bahwa jangan sampai ini punah gitu. Iya. Dan ini juga sehat makanannya. Ya kan? Alam Bisa- semua. Alam semua. Dan bisa menghidupkan ekonomi lokal juga. Apalagi Iya. kalau semuanya ini ditanam dan dikelola di lahan Saya sekarang lokal encourage sendiri. ke daerah, bisa saya ke Aceh, saya cari pembuat yang bumbu-bumbu lokal itu yang bagus kita Iya. pakai. Dan nggak harus pakai bahan-bahan impor. Iya, Ya, kan? iya. Baik, Pak William. Terima Terima kasih kasih. banyak dan ini luar biasa.
Enak sekali. Sebelum kita habiskan makanan ini, ya, saya juga ingin terima kasih atas perhatian Anda. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Kali ini bersama seorang maestro kuliner, pakar, dan juga teman lama saya, Pak William Wongso. Terima kasih, stay safe, bye-bye.